Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel belajar matematika kita, Mr. Blue 17. Ya, pada video kali ini kita akan membahas atau belajar tentang mencari jarak dalam 3 dimensi. Dimana contoh-contoh pada penjelasan kali ini kita akan mengambil kasus pada bangun ruang ya. Dimana bangun ruang tersebut bisa balok, kubus ataupun limas. Karena bangun-bangun ruang tersebut merupakan bagian dari bangun 3 dimensi, gitu ya. Ya, apa sih yang akan kita tentukan jaraknya, gitu kan? Ya, kita tahu sebelumnya titik, garis, dan bidang itu merupakan unsur-unsur pembentuk dari bangun 3 dimensi itu sendiri. Ya, maka nantinya kita akan membahas bagaimana cara mencari jarak antara dua titik, titik dengan garis, jarak antara garis dengan garis, garis dengan bidang maupun bidang dengan bidang. Seperti itu. Ya, karena masing-masing punya ketentuannya sendiri-sendiri. Oke. Langsung aja ya kita masuk ke pembahasan pertama tentang bagaimana mencari jarak antara dua titik. Ya, di sini sudah tertera ya di depan kalian bahwasanya saya mempunyai titik A dan titik B. Sebenarnya kalau masih mencari dua titik ini masih gampang ya. Kalaupun memang kita bisa menghitung dengan penggaris, bisa kita hitung garis gitu kan. Kalau misalkan dalam keadaan sebenarnya, gitu ya, tinggal kita hitung pakai penggaris berapa. Nah, di sini titiknya berwarna merah ya. Saya sengaja pisahkan gitu. Sedangkan garisnya berwarna ungu. Karena garis ungu ini sebagai apa namanya? Sebagai proyeksi aja sebenarnya. Jadi garis ini merupakan panjang dari atau jarak dari titik A ke titik B. Jadi bisa langsung kita tarik garis gitu sebenarnya. Gampang ya. Nah, kalau misalkan kita ambil contoh dalam sebuah kubus gitu kan, misalkan saya mempunyai kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, misalkan panjang kubus ini panjang rusuk ya maksudnya ya. Panjang rusuk kubus ini misalkan rusuk 10 cm ya. 10 cm gitu. Nah, tentukan jarak dari titik B ke titik C gitu. Sedangkan sini sudah saya pisahkan ya. Jadi antara titik B ke titik C itu garisnya saya hijaukan gitu, karena ini merupakan jarak antar titik B ke titik C. Nah, ternyata jarak antar titik B ke titik C ini merupakan rusuk juga dari kubus ini gitu kan. Nah, makanya panjang B ke C ini adalah sama, yaitu 10 cm. Jadi untuk mencari jarak antar dua titik, kalian cukup perlu menentukan kira-kira dua titik itu kalau misalkan ditarik garis itu sebagai apa gitu, sebagai rusukkah atau sebagai yang lain gitu. Nah, kebetulan di sini titik B ke titik C ini ketika kita tarik garis itu merupakan rusuk dari kubus itu sendiri. Nah, maka panjangnya sama dengan rusuk, sama-sama 10 cm. Ya, paham ya? Nah, ada kasus yang lain misalkan ya, nih kayak kubus kedua. Misalkan saya punya kubus kedua, kubus PQR, PQRS, TUF, PQRS, TUVW ya, PQRS, TUVW. Nah, di sini misalkan saya mau mencari jarak antara titik P ya, titik P ke titik R. Nah, R di sini kan. Nah, jadi kalau misalnya kita tarik garis, nah gitu kan. Nah, ternyata P ke R ini merupakan diagonal sisi, ya kan. Jadi kalau misalkan kita proyeksikan gitu kan, kalau misalkan dari tampak atas ya, kalau kelihatan dari tampak atas nih. Jadi kalian memang harus pintar-pintar memproyeksikan gambar itu sendiri gitu kan, dari berbagai macam arah. Tampak atas berarti kan kita lihat alasnya seperti ini kan. Nah, jadi kayak segi 4 gitu kan, di sini S, di sini R, di sini P, di sini Q gitu kan. Nah, sedangkan kalian diminta mencari jarak P ke R. Nah, gitu ya kan. Jadi dia sebagai diagonal sisi karena siku-siku di sini. Ini siku-siku di sini kan. Nah, gitu. Misalkan panjang rusuk dari kubus ini misalkan 8 cm. Gitu kan. Nah, berarti buat mencari panjang PR itu gimana gitu. Ada cara cepatnya ya, cuman kalau kalian belum tahu, ini bisa kita cari pakai Pitagoras ya, karena
antara titik P, QR ataupun PSR itu membentuk segitiga siku-siku dengan PR sebagai sisi miring. Nah, maka buat mencari PR itu adalah, ingat rumusnya ya, akar karena rusuknya adalah 8, maka alasnya juga 8, QR-nya juga 8 karena dia rusuk ya. Nah, maka sisi tinggi sama sisi alasnya sama-sama 8. Jadi 8 kuadrat ditambah 8 kuadrat sama dengan 64 ditambah 64. Jadi PR sama dengan 128, atau PR sama dengan, ini 128 bisa kita rubah jadi 2 dikali 64 sorry. Ya. Nah, akar 64 sama dengan 8 ya, sedangkan akar 24 jadi 8 akar 2 cm gitu ya. Nah, jadi panjang titik P ke R itu merupakan panjang diagonal sisi. Jarak dari titik P ke R itu merupakan panjang diagonal sisi, yaitu 8 akar 2 cm ya. Gampang ya. Jadi buat mencari jarak antara dua titik, yang pertama kalian tentukan dulu kira-kira kalau misalkan ditarik garis dua titik itu menjadi apa. Kalau misalkan menjadi rusuk ya berarti sama dengan panjang rusuknya. Kalau dia ditarik bukan rusuk ya kemungkinan ada dua gitu kan. Bisa dia diagonal sisi, bisa juga dia diagonal ruang. Kayak contoh titik P ke V gitu kan, itu kan diagonal ruang gitu kan. Nah, maka nanti kalian bisa cari dengan menggunakan Pitagoras gitu. Atau soal-soal yang lain nanti misalkan di soal-soal kombinasi lainnya ya, misalkan di antara T sama P ada titik tengah-tengah. Titik tengah misalkan ada X gitu ya. Nah, tentukan jarak dari titik X ke titik R gitu. Nah, nanti kalian tinggal cari aja gitu. Sama tetap menggunakan Pitagoras. Jadi intinya Pitagoras itu adalah dasar buat menguasai materi jarak 3 dimensi ini. Ya, makanya jangan lupa. Oke, jelas ya untuk jarak antara dua titik. Oke, selanjutnya kita lanjut ke jarak antara titik ke garis. Ya, jadi diulang ya, kita akan sekarang masuk ke jarak titik ke garis gitu ya. Di sini saya punya contoh ya, titik A dan garis PQ gitu ya, titik A dan garis PQ. Nah, pertanyaannya bagaimana kita menentukan jarak antara titik A ke PQ ini, ke garis PQ ini gitu kan. Jadi kalau misalkan saya tarik garis gitu kan, A ke P, nah itu kan merupakan jarak juga kan dari A ke garis PQ gitu kan, karena P ini kan bagian dari PQ juga kan. Nah, terus saya tarik garis dari A ke Q. Nah, ini juga jarak jarak antara titik A ke PQ juga kan gitu. Nah, tapi kalau misalkan saya tarik jarak A ke tengah-tengah sini dan membentuk tegak lurus, itu merupakan jarak juga kan. Nah, maka di antara ketiga ini kira-kira mana yang jarak gitu antara titik A ke garis PQ. Nah, kalau dari konsep jarak itu sendiri dia berbunyi jarak adalah panjang terpendek ya kan, panjang terpendek dalam rangkaian semua panjang dari titik A ke garis PQ gitu. Karena kalau misalnya kita tarik terus-terusan kan semua punya tuh, ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini gitu. Tapi yang paling pendek tuh mana? Yang paling pendek itu dari titik A ke tegak lurusnya pada garis PQ gitu ya. Jadi kalau kita mencari jarak titik ke garis adalah kalian tinggal tarik garis lurus ke garis yang bersangkutan dan dia membentuk tegak lurus gitu. Ini saya rubah ya warnanya biar jelas kalau misalkan ini sebuah garis sebuah jaraknya. Nah, ini ya, jadi yang biru ini merupakan jarak antara titik A ke PQ karena dia paling pendek gitu ya. Paling pendek cirinya apa? Cirinya dia ketika ditarik garis dari titik A ke garis yang bersangkutan, dia membentuk sudut siku-siku atau dia tegak lurus gitu. Ya, paham ya? Paham ya? Sip. Nah, sekarang kita ambil contoh misalkan kepada bidang 3 dimensinya atau bangun ruangnya ya. Di sini ada ada kubus gitu, kubus A B C D E F G H. Nah, misalkan saya mau tahu nih jarak antara titik titik A dulu dah, titik A nih
titik A ke garis FB. Nah, di sini kebetulan garis FB-nya sudah saya hitamkan ya, agak beda. Nah, tentukan jarak dari titik A ke FB. Nah, tadi sama halnya kayak tadi di sini, ya kan? Ini kebetulan A-nya itu posisinya kalau misalkan kita tarik garis lurus itu ada di tengah-tengah PQ, hampir ya. Mungkin ini juga mungkin bukan di tengah-tengah gitu. Cuma kelihatannya di tengah-tengah. Tapi ini A ini itu bukan di tengah-tengah FB kan? Ya kan? Tapi A ini justru dia hampir sama dengan B gitu. Posisinya sebagai alas. Dan ketika ditarik ke titik B yang merupakan bagian dari garis FB itu sendiri, dia membentuk sudut siku-siku atau dia tegak lurus. Itu maka bisa dipastikan titik A, jarak antara titik A ke garis FB itu merupakan jarak juga antara titik A ke titik B gitu. Kenapa? Ya karena itu udah saling tegak lurus seperti itu. Jadi pokoknya kalian cukup mencari tegak lurusnya di mana. Nah, itu merupakan jarak antara titik dan garis yang ditanyakan. Gitu, paham ya? Jadi kalau misalkan ini kubusnya misalkan panjang rusuknya 12 cm gitu kan, maka panjang dari jarak dari titik A ke garis FB tadi ya, itu sama, yaitu 12 cm. Gitu. Kenapa? Karena titik A dengan titik B itu yang perwakilan dari FB tadi merupakan jarak antara titik A ke garis FB. Gitu. Paham ya? Gampang kan? Oke, nih selanjutnya saya punya contoh lagi nih. Ada kubus lagi A, B, C, D, F, G masih. Cuman saya ingin bertanya gitu kan. Misalkan X ini tengah-tengah dari AB. Ya, X ini tengah-tengah AB. Misalkan panjang rusuknya 10 cm. Ya, panjang rusuk 10 meter. Nah, X ini tengah-tengah AB. Jadi panjang A ke X itu 5, panjang XB itu 5. Kenapa? Kan tadi panjang rusuk kan 10 ya. Jadi ini 5, ini 5. Nah, pertanyaannya, berapakah jarak dari titik X ke garis GC atau CG? Gitu. Nah, kita lihat. Kalau misalkan kita proyeksikan ya, kita tarik seperti ini gitu ya. Jadi kubusnya kita putar sedikit gitu kan. Dia membentuk segitiga siku-siku kan. Nah, antara X, G, dan C. Ya kan? Tegak lurusnya di C. Nah, tadi diminta mencari jarak antara titik X ke garis GC, ya kan? Ke garis ini, gitu. Nah, sedangkan jarak antara titik X ke titik C itu dia membentuk tegak lurus, gitu kan? Ketika ditarik garis dari titik X, gitu kan? Nah, C ini perwakilan dari garis GC. Nah, bisa dipastikan sama kayak tadi nih. Jadi panjang X ke titik jarak X ke titik C itu merupakan jarak dari X ke garis GC gitu. Kenapa? Karena tadi C bagian dari GC dan ketika ditarik dari X ke C itu membentuk siku-siku atau dia saling tegak lurus. Maka bisa dipastikan XC itu adalah jarak antara titik X ke garis GC. Itu paham ya? Berapa jarak nilainya? Jaraknya ya tinggal kita hitung kan, pakai Pitagoras gitu kan. Di sini X gitu kan, kalau misalkan kita panjangin nih. Nah, gitu kan, ini ke sini kan. Gitu. Atau bisa kita pakai cari ke sini gampang lah gitu. Pokoknya sebentar kalian lah. Sebentar kalian aja gitu. Misalkan kalau misalkan mencari ini nih, mencari, karena sudah dipastikan X ke GC itu merupakan sama juga dengan X ke C gitu kan. Ya tinggal kita cari segitiga di sini X, di sini B ya. Nah, B-nya siku-siku, di sini C gitu. Ini udah nggak berpengaruh sama tadi garis GC ya. Kenapa? Karena kan kita cuma mencari panjang dari X ke C-nya. Kalau misalkan kita bisa menggunakan ini, cuma agak ribet aja, agak panjang. Tapi kalau ini kan langsung sekali Pitagoras gitu kan. Nah, jadi panjang BC-nya itu sama ya, 10 cm, berarti ini 10. Panjang XB-nya tadi 5 gitu kan. Maka panjang XC-nya adalah Pitagoras gitu kan. XC sama dengan 10 kuadrat ditambah 5 kuadrat gitu kan.
sama dengan 100 ditambah 25. Akar 125 berarti 25 dikali 5. 25 dikali 5, maka 5 akar 5 cm. Jadi panjang dari X ke C adalah 5 akar 5. Jadi panjang dari X ke garis GC itu sama dengan 5 akar 5 cm. Gitu. Sorry, gampang ya. Jadi itu ya, kalian yang perlu, yang penting kalian bisa memproyeksikan, langsung habis itu kalian bisa dieksekusi dalam hitung-hitungan Pythagoras. Oke, selanjutnya kita akan ngebahas tentang bagaimana mencari jarak titik ke bidang. Nah, di sini ada titik A dan bidang alfa gitu ya. Nah, sebenarnya yang sudah kalian pahami gitu kan, kalau titik itu lambangnya huruf kapital, kalau garis itu huruf kecil, bisa juga hubungan antara dua titik gitu kan, misalkan garis L kecil atau garis AB gitu, jadi titik ke ujungnya disebutkan. Nah, kalau bidang juga sama, bidang itu sebenarnya ujung-ujung titik ini bisa kita sebutkan, misalkan ada A, B, C, D tapi kapital sama, bisa kita sebut bidang A, B, C, D. Atau bisa sebagai penggantinya itu menggunakan kayak huruf apa nih ya namanya, huruf Yunani ya, yang alfa, beta, segala macam, gamma gitu. Nah, misalkan kita akan mencari titik A ke bidang alfa gitu kan. Nah, sama halnya kayak tadi titik ke garis. Jadi untuk mencari jarak titik A ke titik ke bidang itu kita tarik garis lurus. Nah, sehingga dia membentuk sudut siku-siku atau tegak lurus dengan bidang tersebut. Nah, bisa dibilang nantinya perpanjangan tadi berpotongan dengan bidang tadi gitu, misalkan berpotongan di titik P. Nah, maka AP itu ya, A ke P itu merupakan jarak antara titik A ke bidang alfa gitu ya. Jadi perpanjangan tadi sehingga dia membentuk tegak lurus itu merupakan jarak antara titik yang bersangkutan dengan bidang yang bersangkutan. Itu paham ya? Nah, contohnya di sini saya punya kubus ABCDFGH gitu kan. Ini agak miring, anggap aja kubus bener ya, bagus ya. Nah, ditanyakan tentukan jarak A ke bidang BCGF. Tentukan jarak A ke bidang BCGF. Di sini aja di sini. Sedangkan bidangnya sudah saya hitamkan ya. Gitu. Jadi bidangnya segi 4. Ini karena gambarnya aja kelihatannya seperti ini. Sebenarnya BCGF ini bukan jajar genjang ya, tapi segi 4 ya. Apa namanya? Bujur sangkar gitu. Segi 4 lah. Bujur sangkar apa namanya? Pokoknya gitu lah, bujur sangkar atau bujur sangkar atau segi 4. Nah, maka panjang A ke BCGF ini tinggal kita tarik nih A-nya biar tegak lurus bidangnya. Di mana terserah. Kalau di sini kan tadi contohnya A ini kayaknya ya seperti kayak di tengah-tengah gitu. Tengah-tengah bidang gitu. Jadi tinggal tarik berarti ketemu titik potongnya di P. Tapi kalau misalkan A di sini, ya kan, itu kalau misalkan kita tarik ke bidang BCGF, dia akan ketemu titik B, ya kan? Nah, maka sebenarnya jarak antara titik A ke bidang BCGF itu sama dengan jarak antara titik A ke titik B. Ya kan? Jadi jarak antara titik A ke titik B itu sama dengan jarak antara titik A ke bidang BCGF. Nah, gitu ya. Jadi kalau misalkan panjang rusuk ini diketahui 15 cm misalkan, maka panjang dari A ke B itu sama-sama 15 cm yang sekaligus merupakan jarak antara titik A ke bidang BCGF. Ya, paham ya? Gampang. Jadi kalian tinggal cari tegak lurusnya di mana. Gitu. Nah, selanjutnya nih, ini mungkin agak mikir sedikit ya, agak panjang nih. Saya punya limas E, A, B, C, D. Jadi E ini puncaknya ya. A, B, C, D itu alasnya. Dan di sini ada F. F itu perpotongan antara diagonal alasnya antara BD dan AC. Sekali lagi, ini alasnya bentuknya, ini karena panjangnya 6 lebar 4, maka panjangnya ini persegi panjang ya. Jadi alasnya persegi panjang, bukan jajar genjang. Jadi kelihatan doang jajar genjang, padahal hasilnya persegi panjang.
Makanya kalian benar-benar harus pintar memproyeksikan, membayangkan gitu, atau menalarkan apalah namanya gitu. Jadi jangan plek gitu lihat gambar, oh ini jajar genjang nih, bukan. Tapi sebenarnya ini adalah persegi panjang dengan panjangnya 6, lebarnya 4 gitu. Dan F ini adalah perpodokan antara diagonal-diagonalnya. Jadi kalau misalkan kita digambarkan gitu ya. Nah, ini 6, ini 4. Nah, di sini tuh F-nya gitu. Jadi ini sama dengan ini gitu kan. Ini sama dengan ini. Sorry, nggak kelihatan ya. Nah, gitu ya. Oke, lanjut. F adalah titik pusat ABCD ya, tadi apa potongan ya. Jika AB sama dengan 6 ini, BC sama dengan 4 ini, dan BE sama dengan 10. Jadi B ke E. Jadi C ke E, D ke E, A ke E itu sama semua, panjangnya 10. Ya. Jadi apa namanya ya? Panjang selimut ya mungkin ya, apa namanya lupa saya. Nah, tentukan jarak dari titik E ke bidang ABCD. Nah, jarak dari titik E ke bidang ABCD tadi sama kayak tadi yang bentuk ini. Kalau misalkan jarak dari titik ke bidang itu berarti kita tinggal tarik garis lurus sehingga membentuk tegak lurus atau sudut siku-siku pada bidang tersebut. Itu sama juga ini. Nah, ini juga sama. Ketika titik E dihadapkan sama bidang ABCD, maka kita tinggal tarik sebuah garis gitu kan. Sebuah garis yang nantinya dia akan membentuk tegak lurus dengan bidang ABCD. Maka jarak antara titik E ke bidang ABCD itu sama dengan jarak dari E ke F. Ya kan, F ini kan tengah-tengah ABCD kan, gitu. Dan sesuai karena E ini pasti kan kalau puncak itu kan tengah-tengah, gitu. Maka panjang titik E ke bidang sebetulnya gini ya, bidang ABCD gitu, itu sama dengan titik E ke F. Nah, gitu. Berarti untuk mencari ini kita tinggal mencari jarak E ke F aja. Gitu. Caranya gimana ya? Tinggal kita proyeksikan lagi nih. E ke F itu kira-kira bagaimana berbentuk seperti apa gitu kan. Nah, misalkan kita ngambil proyeksinya segitiga. Di sini ada E. Di sini F karena di siku-siku ya sebagai jarak tadi, dan B misalkan. Gitu. Nah, ini kan yang tanyakan ya. E ke F ini tanyakan. Nah, BE itu 10 ya, ketahuan ya, udah ada dari soalnya. Jadi BE-nya 10. Nah, BF atau FB-nya berapa? Nah, ini bisa kita cari lagi nih. Ya, kita bisa cari lagi. Ini tadi sini ya. Ini kan apa namanya? Alasnya tadi ya. Jadi bisa kita cari dari sini nih. A, B, C, D. Nah, panjang FB kan sama ya, panjang FB itu. Nah, panjang FB itu adalah setengah diagonal diagonal sisinya. Gitu. Jadi kita cukup mencari panjang dari BD. Nah, tinggal kita bagi dua doang, gitu ya. Panjang BD. Nah, BD ini bisa kita cari menggunakan Pitagoras. Ya, di mana alasnya 6, lebarnya atau tingginya adalah 4. Gitu. Nah, jadi kemana ya? Ke sana ya. Ini panahnya ya, saya tulis nih. Nah, jadi panjang BD sama dengan akar 6 kuadrat ditambah 4 kuadrat. 36 ditambah 16 52. 52 itu berapa? Berapa 52 ya? 26. 52 itu berarti 4 dikali 13, jadi 2 akar 13 ya. Panjang BD itu 2 akar 13, bener gak? 4 kali 13 itu 45, bener ya, 2 akar 13. Nah, panjang BD tadi 2 akar 13, sedangkan kita butuh FB nya aja, setengahnya aja. Berarti panjang FB itu adalah 2/13. Jadi panjang gimana ya, ngemuat nih. Panjang FB sama dengan 2 akar 13 dibagi 2, gitu kan. Jadi sama dengan akar 13 ya. 2 akar 13 sama dengan akar 13. Jadi panjang FB itu adalah akar 13. Di sini akar 13. Nah, berarti panjang dari E ke F nya
itu kita juga bisa menggunakan Pythagoras lagi. Jadi EF sama dengan, karena dia merupakan sisi tegak maka dikurang sisi miringnya, berarti 100 gitu kan, langsung aja ya, 10 kuadrat 100, 13 kuadrat 13 dikurang 13, 100 dikurang 13 itu 87. Nah ke 87 berapa tuh? Akar 87 ya berapa akar sih? Akar 87 ya sekian lah ya. Nah jadi akar 87 adalah misalkan, kalau misalkan ada bisa diperkecil lagi, tinggal kita perkecil lagi. Yang jelas kalian paham dulu. Nah maka panjang F-nya itu adalah akar 87. Nah tadi EKF itu merupakan E ke bidang ABCD, maka jarak dari titik E ke bidang ABCD adalah akar 87 cm gitu. Gampang ya? Ya, nah, ini masih ada 3 lagi. Nah, nanti kita akan bahas di video selanjutnya. Pada video kali ini cukup ya. Jadi tinggal masukkan aja kalau misalkan ada soal-soal yang terkait, tinggal kalian hubungkan dengan pembahasan pada video kali ini. Oke, 3 lagi akan kita bahas pada video berikutnya. Sebelumnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.